kalian tulis request.json aja langsung, ini sebenarnya bisa. Oke, baru untuk variabel yang selanjutnya kita akan bikin 3 aja deh, 3. Ada tugas. Nah, tugas kita bikin variabel data, kita ambil variabel yang di atas ini, baru kita masukin parameternya apa, parameternya tugas. Nah, ini teman-teman mesti perhatikan ya, karena ini harus sama nantinya di Flutter kita. Baru UTS, nah ini udah dikasih rekomendasi nih sama Flutternya. Kalau udah muncul gini, kalian tinggal tap, nah baru udah muncul lagi UAS di bawah. Oke, jadi kita tap lagi sini. Nah, jadi untuk prediksi nilainya kita pakai 3 variabel utama, yaitu ada nilai tugas, nilai UTS, sama nilai UAS. Untuk perhitungan nilainya kita perlu buat variabel untuk nyimpan ya, untuk ngitung ya. Di sini kita bisa final apa? Jangan grade. Kita bikin aja final score di sini. Final score. Oke, di sini final score. Nah, ini kalian mau berapa terserah dari kalian, tapi kalau saya bikin 03 kali tugas, baru ditambah 03 juga dikali UTS, baru ditambah 04 kali UAS. Nah, jadi untuk prediksi nilainya itu, nilai tugasnya itu dikali 30%, nilai UTS-nya kali 30%, nilai UAS-nya kali 40%. Jadi 33, 6 tambah 4, 10, jadi 100% ya teman-teman. Nah, jadi bobot nilainya seperti itu. Baru setelah kita udah punya nih variabel final score nih. Nah, variabel final score ini akan kita pakai untuk if, untuk prediksi nilainya. Jadi ini kita buat di sini if final score. Nah, if final score udah disaranin nih, bagusnya katanya 85, kita ikutin aja. Berarti oke, 85 gini ya. Nah, jadi kalau nilainya hasil dihitungnya itu lebih besar dari 85, yang terjadi kita akan tulis di sini grade sama dengan A. Jadi kalau nilainya itu lebih atau enggak sama dari 85, dia dapat A. Nah, di bawahnya itu elif. Nah, elif final score seperti yang di atas. Nah, ini terserah kalian berapa, jangan 70, 75 aja deh. Nah, kalau 75 apa? Nilainya B. Oke, tab. Nah, kita balik ke bawah. Nah, kalau 60, jangan 60, 65 aja. Nah, kalau 60 dapat apa? Dapat C. Oke, dapat C, tinggal di tab aja di sini. Kalau nggak muncul di VS Code kalian harus ketik manual ya teman-teman, satu-satu. Ini karena saya udah install extension untuk ngebantu mempercepat proses pengetikan codingnya. Nah, ini kita tab sini. Kalau nilainya 50, D. Oke. Nah, A, B, C, D, E, berarti kurang E ya. Nah, di E kita tulis ini else, karena ini untuk di luar dari kondisi yang di atas ini. Jadi kalau else nya itu kita bikin dia jadi E sini. Jadi kalau nilainya lebih dari 85A, kalau 75 lebih dari 75B, lebih dari 65C, lebih dari 50D. Kalau di bawah dari 50, dia pasti akan dapat E di sini. Oke. Nah, oke, selanjutnya teman-teman kita udah punya nih apa untuk prediksi nilainya ya. Jadi sekarang kita akan bikin penyimpanannya kali ya. Dan penyimpanannya kita bikin variabel di sini, record aja namanya, record. Nah, isinya variabel record itu
ada apa aja sih isi variabel dari variabel record. Nah, pertama nah, isinya variabel record kita akan nyimpen, mungkin pertama kita akan nyimpen namanya siapa, baru kita ambil data nama titik nah, kenapa di sini data teman-teman? Karena di endpoint postnya itu kan kita bikinnya variabel data request JSON ya sini, berarti semua data yang dikirim dari Flutter UI ini itu akan masuk ke dalam variabel data, tapi dia masih berbentuk array. Nah, makanya ini kita pakai JSONify untuk merubah dia jadi JSON dan bisa kita ambil data-datanya di sini. Baru kita tambah di sini mata kuliah. Nanti kita minta mata kuliahnya dari UI Flutternya ya. Nah, spasi data mata kuliah. Oke. Baru apa lagi ya? Final score. Nah, final score ini kita nggak ambil dari data yang dikirim Flutternya, tapi final score ini kita round di sini. Baru kita ketik final score titik 2. Oke. Nah, final score kan kita beda ya sama yang ini ya, karena final score ini kita bikinnya itu di dalam server ini. Jadi variabel datanya itu hasil dari perhitungan ini. Nah, kita simpan di dalam variabel record. Nah, habis final score kita grade ya, grade. Nah, grade-nya apa? Grade-nya kita tulis ini grade. Baru yang terakhir mungkin kita tambah status deh. Grade, baru kita tambah status. Nah, status. Nah, untuk status ini kita bikin if ya. Jadi statusnya itu dia lulus, ya akan kasih string lulus kalau final skornya di atas dari 60. Kalau enggak, kita kasih teks tidak lulus. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi dalam variabel record itu kita akan nyimpen nama yang akan diambil dari UI Flutternya nanti. Baru mata kuliah juga nanti kita bikin di Flutternya. Baru final score-nya itu kita akan ambil dari hasil perhitungan di atas sini. Nah, grade-nya kita ambil yang di sini. Kan di sini kan udah tersimpan yang grade-nya. Baru untuk statusnya kita bikin di sini pakai if lagi. Jadi kalau nilainya itu di atas dari 60 dia lulus, kalau enggak tidak lulus. Oke, selanjutnya di sini untuk ini udah disaranin nih, kenapa nih? Oke. Nah, ini deh. Oke, ini udah disaranin ya. Jadi di sini itu disaranin bikin variable grades, baru append record. Jadi di dalam variable grades ini masukin nilai-nilai atau data-data yang ada di record sini. Baru return kita balikin dalam format JSON. Isinya adalah record ini. Selanjutnya kita udah bikin nih, udah selesai nih untuk metode postnya ya. Jadi sekarang kita bikin metode getnya untuk menampilkan. Nah, di sini kita add route sama kayak yang di atas, grades
routes sama dengan get. Nah, di sini sorry guys. Nah, di sini oke. Ini salah nih. Ini harus ini. Nah, baru di sini kita def, kita get grade titik 2. Nah, di dalam get grade sini kita balikin, kita return JSONify, isinya adalah grades. Nah, oke. Jadi simple aja. Kenapa ini masih merah nih? Def grades. Tunggu, ini masih merah nih. Method get ini udah benar. Oh sorry, ini salah di sini nih. Nah gitu. Memang kalau di Python mesti perhatikan ya backspace nya ya, karena kalau backspace nya beda aja nih pasti merah dia gitu. Nah, jadi intinya gini teman-teman, untuk yang di metode get ini simpelnya kita bikin get grades. Nah, isinya get grades itu cuma balikin nilai grades yang ada di sini. Nah, ini kan kita udah bikin ini, baru kita simpen kan data-data yang ini tadi di atas ini. Nah, untuk yang di metode get kita cukup balikin ini tapi dalam format JSON. Oke, kira-kira teman-teman sampai sini ngerti ya. Baru di sini kita akan menjalankan server flashnya. Nah, kita sini if name sama kayak yang di atas. Baru di sini main. Oke. Nah, baru di sini app run debug sama dengan true. Sorry. Nah, debug debug. Nah, jadi teman-teman, ini coding ini itu untuk tipe terus nih. Nah, gini. Nah, coding ini tuh untuk menjalankan server flashnya saat kita Python run. Nah, dia akan jalanin yang ini flash name, jadi dia akan jalanin dua metode ini di sini. Jadi untuk servernya, untuk backendnya kita bikin simple aja. Jadi kita import dulu library yang kita pakai, kita inisialisasi dulu, baru kita bikin variabel kosong untuk nyimpen data di sini. Nah, baru